You're now rocking with the legendary Stunt. And it ain't over until we say it's done. You know what it is. Let's go, baby. You know I came up from nothing. If it's fun out, you know I ain't stressed. Kita mungkin sering mendengar pernyataan yang mengatakan bahwa memantau perkembangan anak usia dini sangatlah penting untuk masa depannya. Nah, apakah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan anak usia dini itu dan apa saja aspek perkembangan pada anak usia dini yang harus kita pantau? Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Sedangkan perkembangan anak usia dini adalah kemajuan yang dialami anak secara menyeluruh mulai dari segi fisik hingga sosio-emosional anak. Usia dini adalah masa kritis bagi anak karena di periode inilah otak anak berkembang dengan sangat pesat dan masih bisa berubah sesuai bentukan orang tua hingga faktor lingkungan. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menekankan perkembangan anak usia dini yang paling krusial adalah pada 1000 hari pertama kehidupan atau dari awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Di fase ini kapasitas otak anak berkembang hingga 80% dibanding otak orang dewasa. Bila ada gangguan perkembangan pada anak usia dini, orang tua harus segera mencari solusinya agar tidak mempengaruhi kualitas kehidupannya. Perkembangan anak usia dini akan lebih mudah kita pantau ketika digolongkan ke dalam 4 kategori dasar, yaitu perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kemampuan berkomunikasi atau berbahasa, kemampuan kognitif, dan kemampuan sosial dan emosional. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak pada seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan motorik anak dibagi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh si kecil yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antar anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Contoh motorik kasar adalah berjalan, duduk, menendang, dan berlari. Proses perkembangan motorik anak pun dipengaruhi oleh perkembangan fisiknya. Contoh, anak bisa mulai berjalan ketika sistem sarafnya sudah matang, serta kakinya sudah cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan tubuh si kecil yang menggunakan otot-otot kecil dan melakukan gerakan yang tidak terlalu banyak. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan.
Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin, seperti bermain puzzle, menyusun balok, memasukkan benda ke dalam lubang sesuai bentuknya, dan sebagainya. Perkembangan motorik halus setiap anak berbeda-beda, baik dalam hal kekuatan maupun ketepatan. Berikut bukti hasil perkembangan yang terjadi pada subjek pengamatan saya. Terlihat bahwa si anak dapat berlari, berjalan, dan sebagainya. Hal itu membuktikan bahwasanya anak tersebut sudah berkembang dengan baik dan sesuai. Proses perkembangan motorik pada anak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut, yaitu 1. Faktor motivasi belajar anak. 2. Faktor pengetahuan ibu atau orang tuanya. 3. Faktor lingkungan anak. 4. Faktor teman sebayanya. Dan 5. Faktor stimulasi dan gizi pada anak. Pengembangan aspek motorik pada anak bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih anak gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengontrol sesuatu, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat, sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat dan terampil pada anak. Kesimpulan yang mungkin dapat saya buat mengenai aspek perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini yaitu: A. Definisi perkembangan aspek fisik dan motorik. Perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana anak berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang teratur dan padu. B. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu 1. Motorik kasar, 2. Motorik halus. Motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan banyak menggunakan tenaga. Contohnya adalah berjalan, berlari, dan melompat. 2. Motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik menurut Rahyubi dalam bukunya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik pada anak yaitu: yang pertama, perkembangan sistem saraf pada anak; yang kedua, kondisi fisik anak; yang ketiga, motivasi yang kuat; yang keempat, lingkungan yang kondusif; dan kelima, aspek psikologis, usia, jenis kelamin, serta bakat dan potensi pada anak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan terkait hasil pengamatan yang saya lakukan mengenai aspek perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini. Demikian hasil dari video pengamatan saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.